Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk memuji Tuhan, beribadah. Walaupun kita beribadah di rumah, tapi kita harus tetap semangat ya adik-adik. Nah, adik-adik, Tante undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian yang pertama, Aku Anak Terang. Yang kedua, Senang. Dan yang ketiga, Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Dan yang keempat, Aku Inilah Anak Allah. Kita mulai ibadah kita mau bernyanyi dengan pujian, Aku Ini Anak Terang. Terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku mau membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun pergi. Sekali lagi ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku mau membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Senang, 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 senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Diajarku memuji, diajarku berdoa, diajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan, senang jadi anak-anak Tuhan. Saya senang, saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku ini anak Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang mau ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Hidup suci di hadapan Allah. Nah adik-adik,
Tante persilakan untuk duduk kembali. Kita persiapkan hati kita, siapkan Alkitabnya ya. Kita mau beribadah, kita angkat pujian kita, hati sebagai hamba. Juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Selamat pagi sekolah minggu semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan buat hari ini. Inilah kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau hadir di dalam hati kami, supaya ibadah kami ini Tuhan boleh meninggikan nama-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1. Saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu.
Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, masih ingat gak ayat hafalannya minggu yang lalu? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aurel. Saya anak sekolah minggu dari WI Efrata. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu yang tertulis di Matius 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak kepada Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Terima kasih. Sekarang ayat hafalan kita untuk minggu ini kita sama-sama membacanya ya, yang tertulis dari Galatia pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-26. Kita sama-sama membacakannya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi kita baca ya, Galatia 3 ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370 ayat 1. Ayo adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah atas kami, urapi kami, berikan kami pengertian, supaya kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua ya adik-adik. Apa kabar semuanya? Wah, kakak sangat rindu sekali bertemu dengan adik-adik. Nah, tapi kakak percaya walaupun kita ibadah di rumah, adik-adik tetap semangat kan? Nah, yang paling utama juga kita terus berdoa ya adik-adik, supaya Tuhan menjauhkan corona ini dan kita sama-sama bisa berkumpul kembali, bisa mengadakan permainan kembali seperti sedia kala. Dan yang paling utama adik-adik, tetap jalankan prokes ya. Nah, hari ini, saat pagi hari ini kita mau membaca renungan firman Tuhan, yaitu dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Ayo adik-adik semuanya,
Yang belum mempersiapkan Alkitabnya, ayo dibuka Alkitabnya adik-adik. Yang kecil-kecil bisa didampingi sama orang tuanya ya. Dan yang kalau sudah bisa membaca, ayo semuanya siapkan. Kakak akan bacakan dari sini, tapi adik-adik di rumah bisa mengikuti dalam hati ya. Ayo 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan di bawah perikop anak-anak Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah adik-adik, judul firman Tuhan hari ini untuk kita semuanya adalah hidup sebagai anak-anak Allah. Nah, siapa di sini anak-anak Allah? Oh ya, semua tunjuk tangan. Bagus. Tapi pertanyaan kakak sekarang untuk kita, apakah adik-adik sudah hidup sebagai anak-anak Allah? Nah, sebelum kakak melanjutkan firman Tuhan untuk kita semua, mari kita saksikan video yang satu ini. Sam adalah anak yang baik hati. Setiap hari, Sam berdoa kepada Yesus Kristus, mulai bangun pagi, sebelum dan sesudah makan, serta sebelum tidur. Orang tua Samuel juga selalu membacakan Alkitab, sehingga Sam semakin mengenal Yesus Kristus. Sam juga selalu membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah sepulang sekolah, seperti membersihkan kamar, menyiram tanaman, dan merapikan mainannya. Sam juga sangat menghormati ayah dan ibunya, yang selalu mengajari Sam belajar dari Tuhan Yesus. Sam hidup damai dan bahagia bersama orang tua, dan Yesus sebagai teladannya. Suatu hari, di kelas Sam, ada murid pindahan dari sekolah lain dan duduk di samping Sam. Namanya Yudi. Sam menyambut Yudi dengan senang hati. Setiap hari mereka bermain bersama-sama saat istirahat sekolah. Sam sangat menyayangi Yudi seperti saudaranya sendiri. Mereka menjadi sahabat. Namun, suatu hari Yudi membisikkan sesuatu kepada Sam. Pulang sekolah nanti mau bermain yang lebih seru gak? Saat pulang sekolah, Yudi mengajak Sam bermain di belakang sekolah. Yudi mengeluarkan spidol dari tasnya, lalu berkata kepada Sam, Sam, ayo kita mencoret di tembok ini. Tapi Yudi,
Mencoret tembok sekolah itu kan tidak baik. Lebih baik kita menggambar di buku saja. Ah, Sam, kamu takut ya? Ini aja kok takut sih? Yudi, kita pulang saja yuk. Nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Kita sahabatan kan? Iya, tapi Kalau iya, berarti kamu juga harus ikut apa yang aku buat. aduh, tanganku sakit Yudi. Kalau begitu kamu coret sendiri. Kalau tidak, aku tidak mau berteman denganmu lagi. Iya, baiklah. Sam akhirnya ikut mencoret tembok dan Yudi merasa senang. Yudi tersenyum dan memeluk pundak Sam. Sam menunduk merasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan. Namun dia tidak berani karena Sam tidak mau menyakiti hati Yudi. Keesokan harinya, sewaktu ujian di sekolah, Yudi meminta jawaban kepada Sam. Yudi mencontek Sam sambil berbisik. Sam, minta jawaban kamu dong. Yudi, ini kan sedang ujian. Kita tidak berbuat curang, Yudi. Kita teman kan? Kamu harus bantu aku dong. Hari-hari setelah berteman dengan Yudi, Sam semakin sering melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tuanya. Namun, semakin hari Sam semakin sering bermain bersama Yudi. Kadang-kadang mereka bolos sekolah, tidak mengerjakan PR, mengambil benda-benda milik teman sekelasnya tanpa izin, mengganggu teman-teman yang bermain, membuat teman perempuan menangis, berkelahi dengan teman, dan perbuatan nakal lainnya. Sam sering bermain dengan Yudi saat pulang sekolah dan terlambat sampai di rumah. Namun, saat ditanya oleh ibunya, Sam selalu berbohong dan berkata Sam belajar di rumah teman. Sam juga menjadi anak yang pemurung. Dalam hatinya, Sam merasa bersalah namun dia masih ingin berteman dengan Yudi. Sam bingung harus bagaimana. Namun, semakin dia bingung, semakin dia menutup dirinya dari orang tuanya. Sam tidak lagi rajin membantu orang tua, tidak sering berdoa, bahkan tidak mau pergi ke gereja bersama-sama teman lainnya. Suatu hari, Yudi mengajak Sam bertemu dengan murid dari sekolah lain. Namun, ternyata di antara Yudi dan anak-anak itu sudah ada pertengkaran sebelumnya. Saat bertemu mereka langsung saling pukul. Sam yang tidak mengerti juga ikut berkelahi. Sam ketakutan dan berusaha lari dari kerumunan itu. Namun, saat dia melihat Yudi sedang dipukul oleh anak-anak dari sekolah lain, Sam berhenti. Sam hanya bisa menyaksikan Yudi dikeroyok. Sam nangis dan memohon ampun kepada Yesus dalam hatinya. Tuhan Yesus, maafkan kami. Tuhan Yesus, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus, saya berjanji tidak akan nakal lagi. Tolong selamatkan Yudi sahabatku ya Tuhan Yesus. Sam berseru dalam hatinya. Sam benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia memanggil-manggil nama Yesus, tiba-tiba beberapa orang bapak datang dan melerai mereka. Anak-anak dari sekolah lain itu melarikan diri hingga tertinggal hanya Sam dan Yudi. Sam segera berlari ke arah Yudi. Kamu tidak apa-apa Yudi? Tidak apa-apa, Sam. Terima kasih sudah menolongku. Yudi, Tuhan Yesuslah yang menolongmu. Waktu kamu dipukuli, saya minta tolong kepada Tuhan Yesus agar datang menolongmu. Sam juga minta maaf karena kita sudah sangat nakal. Karena itu, mulai sekarang kita tidak boleh nakal lagi ya. Kita masih teman kan? Padahal kamu sudah melarangku saat berbuat nakal. Mengapa kamu masih mau berteman denganku, Sam? Karena Tuhan Yesus selalu menyayangiku dan Dia menyayangimu. Yesus tahu dan aku tahu masih ada sisi baik dalam dirimu. Kita semua adalah sahabat di dalam Yesus Kristus.
Yudi merasa bersyukur karena mempunyai sahabat yang baik seperti Sam. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat yang tidak terpisahkan, dan mereka menjadi anak yang baik dan meneladani Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kakak sangat senang sekali. Kakak sangat bersyukur sekali. Mau tahu nggak adik-adik kenapa? Nah, karena firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Allah mengangkat kita menjadi anaknya. Luar biasa kan adik-adik? Iya. Siapa kita ini? Kita orang berdosa. Kita kan tidak layak disebut anak Allah. Tetapi Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya. Yang layak kita itu disebut sebagai hamba. Sebagai anak budak. Sebagai orang yang disuruh-suruh. Sebagai orang yang tidak memiliki posisi. Tetapi Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya. Tahu nggak adik-adik? Di luar kekristenan tidak ada yang berani memanggil Bapa itu memanggil Allah itu sebagai Bapa. Nah, hanya kita loh orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Alkitab menuliskan, adik-adik, semua diperhatikan ya nak, supaya kita boleh lebih mengerti. Nah, Alkitab menuliskan ketika kita percaya kepada Allah Bapa, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan mengenakan Kristus dalam hidup kita, disitulah kita disebut anak-anak Allah. Nah adik-adik, jadi kalau kita sudah menjadi anak Allah, dan Allah itu sebagai Bapa kita, mulai sekarang adik-adik tidak boleh lagi sungkan-sungkan, tidak boleh lagi takut-takut, tidak boleh lagi malu-malu kepada Allah. Malah kita harus lebih akrab. Kita leluasa menyatakan isi hati kita. Karena itu kan Bapa kita. Nah, jadi semuanya bisa lebih dekat. Kita bisa lebih akrab, berbincang-bincang kepada Allah Bapa kita itu. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah menyebut kita sebagai anaknya. Nah, itu artinya adik-adik bahwa Tuhan akan mengasihi kita, menjaga kita, memelihara kita dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana Bapa dengan anak. Ya. Jadi kita lebih dekat. Kalau Bapa harus kita hormati. Nah, begitu juga dengan kita. Jadi sekarang adik-adik, apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat sebagai status kita sebagai anak-anak Allah? Iya, kita mau menyesuaikan perkataan kita, perbuatan kita, perilaku kita sebagai anak-anak Allah. Kita sesuaikan. Kita tunjukkan bahwa kita itu sudah menjadi anak-anak Allah. Nah, berarti kita harus mau taat. Nah, tadi adik-adik kita sudah menonton video yang sudah kita saksikan tadi. Seru kan? Seru kan adik-adik? Iya, yaitu tentang Sam dan Yudi. Nah, ada banyak orang yang dulunya melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan bisa berubah. Di dalam Alkitab juga ada loh adik-adik, yaitu Bapak Paulus. Kalau dulunya Bapak Paulus itu orang yang menganiaya orang Kristen, tapi dia bertobat. Nah, malah Bapak Paulus inilah yang menulis Alkitab Perjanjian Baru. Setengah Perjanjian Baru ditulis oleh Bapak Paulus.
Nah, adik-adik juga seperti itu. Kalau misalnya adik-adik saat ini masih sering berbuat dosa, ayo bertobat ya. Jangan lagi mau berbuat dosa. Kita harus mau berubah. Kita tunjukkan bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Kita harus tampil beda dari orang lain. Menunjukkan kita anak Allah. Ayo, semuanya mau ya adik-adik? Nah, jadi di sini memang sangat mudah, sangatlah tidak mudah untuk kita bisa berubah. Karena apa adik-adik? Karena ada hal lain, ada orang, ada oknum yang berupaya keras supaya kita melakukan hal-hal yang buruk. Siapa itu adik-adik? Siapa yang tahu? Iya, yaitu iblis. Iblis akan selalu berusaha menggoda kita untuk menjauhkan kita supaya kita tidak melakukan hal yang dikehendaki oleh Allah. Dia akan berusaha. Memang itu sangat sulit. Kenapa bisa sulit ya? Padahal kadang kita sudah berjanji, aku mau berubah. Aku tidak mau handphone lagi. Aku mau belajar. Aku mau taat sama orang tuaku. Tapi kadang karena kita keasikan main handphone, ya kan? Lupa berdoa, lupa ke gereja, lupa mengerjakan PR. Ya kan adik-adik? Iya. Memang sangatlah sulit. Karena apa? Karena memang manusia itu terlahir dalam dosa. Dosa itulah yang sulit. Dosa itulah yang membuat kita sulit melakukan hal yang benar dan hal yang salah. Jadi bagaimana dong kakak, apa yang harus kita lakukan? Ayo adik-adik, kita berjuang. Kita harus berjuang untuk selalu taat. Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Kita mau dipimpin oleh Roh Allah, kita harus taat. Roh Kudus akan selalu mengarahkan kita, akan selalu memimpin kita, akan selalu membimbing kita. Kakak percaya bahwa Tuhan akan mau mengubahkan kita kalau memang kita sungguh-sungguh. Dan satu hal, Tuhan Yesus akan membantumu. Ya adik-adik ya, kita harus menjadi hidup suci di hadapan Allah. Kita mau berani mengatakan dengan yes, dengan kebenaran dan kebaikan, no pada kejahatan dan dosa. Ayo adik-adik semua, sama-sama dulu kita katakan yes pada kebenaran dan kebaikan, no pada dosa dan kejahatan. Yuk, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kita berdoa. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu saat ini. Karena firman-Mu kami boleh benarkan. Kau Tuhan telah menjadi mati di kayu salib. Kaulah yang membawa keselamatan bagi kami, sehingga kami menerima janji-janji-Mu. Kami menjadi anak-anak Allah. Pimpinlah kami ya Tuhan, pimpinlah kami Roh Kudus, supaya kami tetap berjalan di dalam Tuhan. Dan sepanjang hari-hari yang akan kami lewati Tuhan, bersama dengan anak-anak sekolah minggu, bersama dengan orang tua, biarlah Tuhan Kau yang memimpin, menuntun kami. Biarlah dalam setiap tindakan, dalam setiap keputusan, semuanya itu boleh menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu, untuk orang tua kami, bahkan untuk seluruh jemaat yang ada di gereja-Mu ini. Kalau saat ini Tuhan,
ada dalam masalah, ada dalam pergumulan, ada dalam sakit penyakit atau persoalan lainnya. Biarlah Tuhan, Engkau yang menjamah, menyatakan kuasa-Mu Bapa, sehingga kami beroleh kemenangan. Karena kami percaya di dalam Yesus ada jawaban. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang adik-adik sekolah minggu kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Betapa Hatiku. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.
Shalom.